Halo rekan-rekan pembelajar sekalian. Selamat datang kembali di channel Literasi Akuntansi. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul lagi di episode ketiga dari rangkaian kelas akuntansi dasar kita. Sebelumnya, di episode pertama dan kedua, kita sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Kita sudah kenal jenis-jenis perusahaan, bentuk hukum organisasi bisnis, hingga 4 pilar standar akuntansi di Indonesia serta berbagai profesi menarik di dalamnya. Nah, di episode ketiga kali ini, kita akan masuk ke materi yang tidak kalah seru dan sangat krusial, yaitu tujuan, fungsi, dan asumsi dasar akuntansi. Pernah tidak Anda berpikir, kenapa sih sebuah bisnis itu wajib punya catatan akuntansi? Kenapa tidak dijalankan pakai perasaan saja? Dan asumsi rahasia apa yang dipakai para akuntan di seluruh dunia saat mereka menyusun laporan keuangan? Hari ini kita akan membongkar semua itu. Kita akan membahas mengapa akuntansi itu disebut sebagai bahasa bisnis, apa saja fungsinya secara umum dan khusus, serta 4 asumsi dasar yang melandasinya. Materi hari ini adalah kacamata atau cara pandang, mindset, kita sebelum nanti kita mulai praktik menghitung angka-angka di bab-bab selanjutnya. Jadi, pastikan Anda menyimak video ini sampai selesai, siapkan catatan terbaik Anda, dan mari kita mulai petualangan belajar kita. Oke. Di layar ini kita bisa melihat judul pembahasan utama kita hari ini, tujuan, fungsi, asumsi dasar akuntansi. Pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini adalah, mengapa akuntansi dibutuhkan? Apa sebenarnya peran aslinya dalam dunia nyata? Dan asumsi apa saja yang melandasinya? Materi ini sangat penting bukan hanya bagi teman-teman yang sedang kuliah atau sekolah akuntansi, tetapi juga sangat krusial bagi para pelaku UMKM dan pemilik bisnis agar bisnisnya kokoh dan tidak mudah goyang. Untuk memulai, mari kita lihat kembali apa sebenarnya tujuan akhir dari penggunaan sistem akuntansi ini dalam kehidupan bisnis. Di sini tertulis bahwa secara luas, tujuan akuntansi adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan 4 hal utama: keuangan, kinerja, posisi keuangan, serta arus kas masuk dan keluar. Saya ingin memberikan analogi sederhana agar Anda mudah membayangkannya. Bayangkan sebuah perusahaan itu seperti tubuh manusia, dan akuntansi itu seperti alat medical check-up. Pertama, informasi tentang keuangan dan kinerja itu seperti kita mengukur metabolisme tubuh kita. Kita ingin tahu, apakah tubuh ini membakar kalori dengan baik? Di dalam bisnis, apakah operasional harian kita berjalan efisien dan menghasilkan profit, atau justru terjadi pemborosan? Kedua, tentang posisi keuangan. Ini ibarat kita memeriksa struktur tulang dan komposisi lemak tubuh kita. Di dalam akuntansi, kita ingin melihat posisi keseimbangan antara berapa aset yang kita miliki, berapa utang yang harus kita bayar, dan berapa modal bersih yang tersisa pada tanggal tertentu. Ketiga, arus kas masuk dan keluar. Ini sangat vital, teman-teman. Ini seperti aliran darah dalam tubuh kita. Sebuah bisnis bisa saja terlihat sangat berotot atau punya laba besar di kertas, tapi kalau aliran kasnya mandek, darahnya tidak mengalir, maka bisnis tersebut bisa mati mendadak atau bangkrut. Nah, semua data penting ini dikumpulkan dan dilaporkan untuk satu tujuan utama, yaitu menjadi dasar ilmiah bagi manajemen dan pihak luar dalam membuat keputusan bisnis strategis untuk masa depan. Jadi, tidak ada lagi yang namanya mengambil keputusan bisnis berdasarkan tebakan atau insting semata. Tujuan luas tadi kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih praktis. Sekarang, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai tujuan akuntansi secara umum di slide berikutnya. Di layar sekarang, kita bisa melihat ada 4 poin utama mengenai tujuan akuntansi secara umum. Poin pertama adalah menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Dunia bisnis itu sangat dinamis, teman-teman. Hari ini kita punya mesin baru, besok mungkin mesin tersebut menyusut nilainya. Hari ini kita punya piutang sekian juta, besok mungkin piutang tersebut sudah dilunasi. Akuntansi hadir untuk menangkap setiap perubahan sumber ekonomi tersebut secara real-time dan akurat. Poin kedua adalah memberikan informasi mengenai keuangan, baik aktiva maupun pasifa dalam perusahaan. Nah, bagi pemula, jangan bingung dengan istilah ini ya. Sederhananya, aktiva itu adalah harta kekayaan perusahaan, seperti kas, tanah, gedung, dan persediaan barang. Sedangkan pasifa itu adalah sumber dari mana harta tersebut diperoleh. Apakah dari utang kepada bank atau dari modal kita sendiri? Akuntansi bertugas memberikan gambaran seimbang antara harta dan dari mana asal harta tersebut. Poin ketiga,
menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Laporan akuntansi itu tidak boleh egois. Laporan tersebut harus ramah pengguna. Artinya, informasi tambahan seperti catatan atas laporan keuangan wajib disediakan agar investor atau pihak bank yang membacanya tidak kebingungan saat melihat angka-angka di laporan utama. Poin keempat, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Bagi para investor, masa lalu perusahaan itu penting, tapi masa depan jauh lebih penting. Dengan melihat tren laporan keuangan dari tahun ke tahun, pengguna laporan bisa membuat estimasi atau proyeksi. Kira-kira, tahun depan perusahaan ini bisa untung berapa persennya? Nah, dasar perhitungannya ya dari data akuntansi ini. Jika tujuan umum tadi berorientasi pada kemanfaatan penggunanya, lalu bagaimana dengan tujuan dari sisi proses pengerjaan teknisnya? Mari kita lihat tujuan akuntansi secara khusus. Sekarang kita masuk ke tujuan akuntansi secara khusus. Jika kita perhatikan 4 poin di layar, ini sebenarnya menggambarkan alur proses atau siklus akuntansi itu sendiri. Pertama, menyediakan informasi laporan pencatatan atas transaksi yang terjadi dalam perusahaan, seperti laporan jurnal umum. Setiap kali ada transaksi, misalnya kita beli alat tulis, bayar gaji, atau terima uang dari pelanggan, akuntansi secara khusus bertujuan mencatat peristiwa tersebut secara harian, urut berdasarkan tanggal, ke dalam buku harian yang kita sebut jurnal umum. Kedua, menyediakan informasi laporan keuangan untuk menggolongkan jenis transaksi dan harta perusahaan, seperti buku besar dan neraca saldo. Bayangkan kalau semua catatan transaksi digabung jadi satu tanpa dikelompokkan, pasti pusing bacanya. Nah, tujuan khusus di tahap ini adalah mengelompokkan transaksi sejenis. Transaksi kas dikumpulkan di satu tempat, transaksi utang di tempat lain. Itulah yang kita sebut sebagai proses buku besar dan neraca saldo. Ketiga, menyediakan informasi laporan untuk proses pengikhtisaran keuangan dalam bentuk penyesuaian perhitungan dan kertas kerja. Di akhir periode, ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Misalnya, nilai sewa kantor yang sudah berjalan atau penyusutan nilai laptop kerja kita. Disinilah akuntansi bekerja menyusun penyesuaian agar laporan keuangan kita benar-benar mencerminkan kondisi yang jujur. Dan yang keempat, menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, neraca, serta arus kas. Ini adalah produk akhir atau output yang kita sajikan kepada para pengambil keputusan. Laporan-laporan inilah rangkuman dari seluruh proses panjang pencatatan harian kita. Setelah memahami tujuannya, sekarang mari kita bahas tentang fungsi dan manfaatnya. Mengapa sih akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis? Sekarang, kita melihat satu konsep yang sangat legendaris di dunia keuangan, akuntansi sebagai bahasa bisnis. Mengapa disebut bahasa? Coba bayangkan begini, jika kita ingin berkomunikasi dengan orang dari negara lain, kita butuh bahasa yang sama-sama kita pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu juga dalam dunia bisnis. Ketika sebuah perusahaan ingin menceritakan kondisinya kepada pihak bank, mereka tidak bisa cuma bilang, "Bisnis saya ramai kok, Pak." Itu tidak terukur. Pihak bank butuh bahasa yang baku, terstruktur, dan objektif. Bahasa itulah yang bernama laporan akuntansi. Laporan keuangan menyampaikan secara jujur, berapa penjualan Anda, berapa beban operasional Anda, dan berapa sisa kas Anda. Dengan bahasa bisnis yang seragam ini, semua pelaku ekonomi di berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, jasa, manufaktur, hingga instansi pemerintah bisa saling memahami kondisi keuangan masing-masing tanpa ada dusta di antara mereka. Sebagai bahasa bisnis yang sistematis, akuntansi memiliki fungsi-fungsi operasional yang sangat krusial. Mari kita bedah fungsi-fungsi tersebut yang dibagi menjadi 2 bagian. Kita mulai dari bagian yang pertama. Fungsi pertama adalah recording report atau merekam catatan transaksi. Ini adalah fungsi yang paling mendasar. Akuntansi bertugas merekam setiap transaksi secara sistematis dan kronologis. Ingat kata kronologis, ya, artinya urut berdasarkan waktu kejadian. Rekaman ini sangat penting sebagai bahan dasar untuk menyusun laporan laba rugi di akhir periode. Tanpa rekaman yang tertib, kita seperti mengemudi mobil dengan mata tertutup, kita tidak tahu apakah kita sedang untung atau buntung. Fungsi kedua adalah melindungi properti dan aset. Mungkin ada yang bingung, bagaimana cara akuntansi melindungi aset perusahaan? Memangnya akuntansi itu satpam? Tentu bukan satpam fisik, teman-teman.
Akuntansi melindungi aset lewat perhitungan yang tepat. Contohnya, menghitung berapa nilai penyusutan aset tetap secara real. Jika perusahaan membeli mobil operasional, nilai mobil tersebut pasti turun setiap tahun karena pemakaian. Akuntansi memastikan bahwa penurunan nilai ini dicatat dengan metode yang tepat dan berlaku umum, sehingga nilai aset di laporan keuangan kita tidak ketinggian dan mencerminkan kondisi aslinya. Fungsi ketiga adalah mengkomunikasikan hasil. Laporan keuangan yang sudah disusun dengan rapi akan dikomunikasikan kepada manajemen. Manajemen kemudian menggunakan laporan tersebut sebagai cermin evaluasi untuk menyusun strategi bisnis di periode berikutnya. Misalnya, jika laporan menunjukkan biaya promosi kita terlalu bengkak tapi penjualan biasa saja, maka kita bisa segera mengomunikasikan hal ini untuk mengubah strategi pemasaran. Luar biasa ya perannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Masih ada 3 fungsi penting lainnya di bagian kedua. Mari kita lihat selanjutnya. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai fungsi akuntansi bagian kedua. Fungsi keempat adalah membuat ringkasan. Setiap tahun, sebuah perusahaan bisa melakukan ribuan bahkan jutaan transaksi. Bayangkan kalau kita menyodorkan catatan jutaan transaksi tersebut ke meja direktur, mereka pasti pusing dan tidak akan membacanya. Fungsi akuntansi di sini adalah menyajikan data yang raksasa tersebut secara ringkas dan mudah dipahami, yang muaranya nanti ada pada laporan neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca akhir. Fungsi kelima adalah mengklasifikasikan. Ini adalah analisis sistematis atas semua data yang telah dicatat. Akuntansi membantu mengelompokkan transaksi ke dalam pos-pos yang tepat. Misalnya, memisahkan mana pengeluaran yang termasuk beban operasional, seperti bayar listrik kantor, dan mana yang termasuk investasi aset, seperti beli laptop baru. Pengklasifikasian yang salah bisa membuat perhitungan keuntungan perusahaan menjadi kacau balau. Fungsi keenam adalah analisis dan menafsirkan. Setelah laporan keuangan jadi, tugas akuntansi berikutnya adalah membantu menerjemahkan angka-angka tersebut ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Kita melakukan analisis rasio keuangan untuk menilai seberapa sehat kondisi likuiditas perusahaan dan seberapa tinggi tingkat profitabilitas bisnis kita. Penafsiran inilah yang memberikan nyawa pada angka-angka mati di laporan keuangan. Dengan semua fungsi hebat ini, tentu manfaat yang dirasakan oleh perusahaan akan sangat luar biasa. Mari kita rangkum manfaat utamanya pada slide ke-8. Nah, di slide ke-8 ini, kita bisa melihat rangkuman manfaat akuntansi bagi perusahaan. Manfaat pertama dan kedua adalah sebagai dasar untuk membuat keputusan manajerial serta memberikan laporan kepada pihak internal maupun eksternal. Bayangkan Anda sedang memimpin sebuah perusahaan besar. Anda harus memutuskan, apakah kita sebaiknya membuka cabang baru tahun ini? Keputusan sepenting ini tidak boleh diambil hanya berdasarkan firasat, teman-teman. Anda membutuhkan data laporan akuntansi untuk melihat apakah modal kita cukup dan apakah cabang-cabang yang ada saat ini sudah menghasilkan profit yang stabil. Manfaat ketiga dan keempat adalah untuk mengontrol dan mengendalikan keuangan, serta sebagai alat evaluasi dan acuan alokasi sumber daya. Tanpa akuntansi, kebocoran uang perusahaan akan sangat mudah terjadi. Akuntansi bertindak sebagai sistem kontrol internal yang ketat. Selain itu, dengan melihat laporan evaluasi, kita tahu persis bagian divisi mana yang kerjanya efisien dan divisi mana yang perlu dievaluasi alokasi anggarannya agar tidak terjadi pemborosan. Bagaimana? Sampai di sini kita sudah paham betul betapa pentingnya tujuan, fungsi, dan manfaat akuntansi. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang paling sakral dalam ilmu akuntansi, yaitu asumsi dasar akuntansi. Mengapa ini disebut sakral? Yuk, kita bahas. Rekan-rekan pembelajar, agar laporan keuangan yang disusun oleh jutaan perusahaan di seluruh dunia itu bisa seragam, dipercaya, dan dibandingkan satu sama lain, ada 4 asumsi dasar yang wajib dipegang teguh oleh setiap akuntan. Asumsi-asumsi ini ibaratnya seperti hukum fisika atau aturan main, dasar dalam permainan akuntansi. Di layar kita bisa melihat keempat asumsi tersebut. Pertama, unit moneter. Kedua, kesatuan usaha. Ketiga, periode akuntansi. Dan keempat, kesinambungan usaha. Asumsi-asumsi inilah yang menjamin bahwa laporan keuangan yang kita buat itu jujur, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada para investor dan kreditor. Mari kita bedah satu persatu asumsi dasar ini secara mendalam agar Anda benar-benar paham logika di balik penerapannya di dunia nyata. Kita mulai dari asumsi yang pertama.
Asumsi dasar yang pertama adalah asumsi unit moneter. Secara definisi sederhana, asumsi ini menyatakan bahwa semua data transaksi yang dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang, di Indonesia tentu saja dalam satuan rupiah. Mengapa asumsi ini sangat penting? Karena uang adalah alat ukur universal yang menyamakan segalanya. Coba bayangkan. Perusahaan membeli kendaraan kantor seharga 17 juta rupiah, maka kendaraan tersebut akan dicatat sebesar nilai moneternya, yaitu 17 juta rupiah berdasarkan konsep harga perolehan. Sekarang, bayangkan jika tidak ada asumsi unit moneter. Laporan keuangan kita akan berbunyi, aset perusahaan terdiri dari 2 buah mobil, 5 buah laptop, dan 1 lembar tanah. Tentu pembacanya akan bingung, berapa total nilai kekayaan perusahaan Anda sebenarnya? Namun, asumsi ini juga punya keterbatasan, teman-teman. Hal-hal penting yang tidak bisa diukur dengan uang seperti tingkat kesetiaan karyawan, kenyamanan lingkungan kerja, atau tingkat kepuasan pelanggan tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan, meskipun hal tersebut sangat memengaruhi kesuksesan bisnis. Menarik sekali, bukan? Nah, sekarang mari kita bahas asumsi kedua yang paling sering dilanggar oleh para pengusaha pemula, yaitu asumsi kesatuan usaha. Asumsi kedua adalah asumsi kesatuan usaha. Tolong catat ini baik-baik, terutama bagi Anda yang sedang merintis bisnis sendiri. Asumsi ini menegaskan bahwa harus ada pemisahan mutlak antara catatan keuangan perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan catatan keuangan pribadi pemilik sebagai individu. Sederhananya, uang perusahaan adalah uang perusahaan, uang pribadi adalah uang pribadi. Keduanya tidak boleh dicampur adukan. Mari kita lihat contoh di layar. Jika Anda adalah pemilik sebuah bengkel mobil, Anda tidak boleh memasukkan biaya sewa apartemen pribadi Anda, belanja bulanan keluarga Anda, atau cicilan motor pribadi Anda ke dalam laporan beban bengkel. Mengapa? Karena jika Anda mencampurnya, laporan laba rugi bengkel Anda akan menjadi kacau. Bengkel Anda mungkin terlihat rugi besar di kertas, padahal aslinya bengkel tersebut sangat untung, hanya saja uangnya habis dipakai untuk keperluan pribadi Anda. Begitu juga jika Anda punya dua bisnis berbeda, misalnya usaha bengkel dan salon kecantikan, catatan keuangan kedua usaha tersebut wajib dipisahkan agar Anda tahu persis mana bisnis yang benar-benar menghasilkan dan mana yang tidak. Pemisahan entitas ini adalah langkah awal profesionalitas sebuah bisnis. Nah, sekarang mari kita lihat asumsi ketiga dan keempat, yaitu mengenai waktu pelaporan dan masa hidup perusahaan. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas dua asumsi sekaligus, asumsi periode akuntansi dan asumsi kesinambungan usaha. Pertama, asumsi periode akuntansi. Aktivitas bisnis sebuah perusahaan itu kan berjalan terus tanpa henti setiap hari. Tapi, investor dan pemerintah tentu tidak bisa menunggu sampai perusahaan itu bubar baru mau melihat laporannya. Oleh karena itu, kita membagi umur aktivitas perusahaan ke dalam periode-periode waktu tertentu agar informasi keuangan bisa tersaji secara berkala dan tepat waktu. Pembagian periode ini bisa dilakukan secara bulanan, 3 bulanan, atau yang paling wajib adalah secara tahunan. Kedua, asumsi kesinambungan usaha, going concern assumption. Saat mendirikan sebuah perusahaan, kita harus berasumsi bahwa bisnis ini didirikan untuk terus berjalan dalam jangka waktu panjang atau bahkan tidak terbatas di masa depan. Kita tidak boleh berasumsi bahwa bisnis ini akan bangkrut atau bubar dalam waktu dekat. Asumsi going concern inilah yang menjadi alasan mengapa kita boleh mencatat penyusutan aset tetap secara bertahap selama bertahun-tahun, serta membagi kewajiban kita menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Luar biasa. Kita sudah menempuh perjalanan teori yang sangat mendalam hari ini. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan penting dari apa saja yang sudah kita pelajari sepanjang video ini. Rekan-rekan pembelajar sekalian, ada 3 poin besar yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kita sekarang paham bahwa tujuan akhir akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan, kinerja, posisi aset utang, serta arus kas sebagai dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan masa depan. Kedua, kita menyadari bahwa akuntansi berfungsi nyata sebagai bahasa komunikasi bisnis yang bertugas merekam transaksi secara urut, melindungi aset dari salah saji, mengelompokkan data, meringkas, dan menafsirkan kesehatan keuangan bisnis kita. Dan ketiga, kita mengerti bahwa seluruh laporan akuntansi yang sehat wajib bersandar pada 4 asumsi dasar. Unit moneter yang terukur, kesatuan usaha yang terpisah dari urusan pribadi, periode akuntansi yang berkala, dan keyakinan akan kesinambungan usaha. Bagaimana?
Teori dasar akuntansi ini ternyata sangat logis dan sangat aplikatif dalam kehidupan bisnis kita sehari-hari, bukan? Terima kasih banyak atas waktu dan antusiasme Anda semua yang sudah setia menemani sesi belajar kita hari ini di video ketiga literasi akuntansi. Seperti biasa, jika video ini membantu memberikan Anda sudut pandang baru tentang dunia keuangan dan bisnis, silakan klik tombol like, berikan komentar terbaik Anda mengenai materi hari ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada bagian dari 4 asumsi dasar tadi yang masih membuat Anda penasaran, atau ingin membagikan cerita pengalaman Anda memisahkan uang pribadi dan uang bisnis, yuk kita mengobrol santai di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, karena memahami keuangan adalah kunci kesuksesan bisnis Anda. Saya pamit undur diri, salam pembelajar.